Ya, pemirsa, masih menjadi pertanyaan publik karena untuk kesekian kalinya kasus polisi tewas ditembak rekan sesama polisi masih terus terjadi. Nasib naas tersebut kini menimpa anggota Densus 88 anti teror Bribda Ignatius Dwi Frisco. Korban tewas ketika di tangan rekan sejawatnya dengan luka tembak di telinga kanan yang tembus ke telinga kiri. Apakah benar tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut? Kita akan dalami bersama dengan Ketua Harian Kompolnas, Beni Mamoto. Selamat malam, Pak Beni. Selamat malam. Ya, Pak Beni, terus terang kita harus mempertanyakan statement yang disampaikan oleh pihak kepolisian bahwa tidak ada unsur kesengajaan dalam peristiwa tersebut. Yang ada hanyalah kelalaian ketika mengeluarkan senjata api dari dalam tas, kemudian itulah yang disebutkan mengenai korban dan meninggal dunia. Masa iya Pak? Karena korbannya di sini bahkan dua tersangkanya adalah anggota Densus 88 anti teror yang kita paham betul mereka seharusnya betul-betul menguasai senjata yang mereka gunakan. Ya, yang pertama tentunya pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa duka cita kepada keluarga korban. Semoga diberikan ketabahan dan kekuatan menghadapi cobaan ini. Kemudian yang kedua, kasus ini sekarang masih dalam proses penyidikan yang secara intensif dilakukan oleh Polres Bogor, kemudian secara etik oleh Dipropam, dan tentunya karena masih dalam proses, maka kita tidak bisa buru-buru kemudian menyimpulkan. Apa yang dirilis tentunya hasil sementara. Hasil sementara ini perlu nanti diuji kembali setelah melakukan pemeriksaan secara komprehensif, baik terhadap saksi-saksi, olah TKP, rekonstruksi, pemeriksaan handphone untuk komunikasinya, kemudian juga nanti dirunut kembali bagaimana peristiwa itu sampai terjadi. Sehingga menurut kami marilah kita sama-sama menunggu hasil penyidikan ini tuntas, barulah nanti akan dirilis. Kami sudah menyampaikan rekomendasi kepada baik Kapolres Bogor maupun Kadensus untuk kasus ini nanti digelar secara transparan dengan mengundang dari keluarga korban. Supaya keluarga korban ini mendapatkan informasi yang akurat dari sumber yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga nanti tidak termakan oleh isu yang biasanya lalu layang di dunia medsos. Kan keluarga sempat menyampaikan bahwa kami bingung nih apa yang sesungguhnya terjadi. Kami memaklumi hal itu, makanya kami mengimbau untuk menunggu sampai penyidikan ini selesai. Pasti nanti akan diundang untuk gelar perkara. Rujukan kita kan apa yang disampaikan oleh juru bicara Densus 88 anti teror Kombes Aswin Siregar yang mengatakan tidak ada pertengkaran, itu yang pertama. Yang kedua, ini murni kelalaian. Karena saat peristiwa tersebut digambarkan ada insiden saat mengeluarkan senjata dari tas, meletus mengenai Bribda IDF. Bagaimana akal sehat kita bisa menerima ini begitu saja, mengingat bahwa, lagi-lagi Pak, saya harus tekankan Pak, mereka adalah personil anggota Densus 88 anti teror, baik itu korban dan juga baik itu dua tersangka. Apakah kemudian ada hal-hal yang juga dicurigai oleh Kompolnas mengenai apa yang disampaikan? Ya, kami sendiri melihat itu sebagai bentuk rilis yang sifatnya sementara. Karena belum tuntas pemeriksaan ini secara komprehensif ya. Secara saintifiknya bagaimana, kemudian nanti pendalaman pemeriksaan para saksi, ini penting sekali. Nah, nanti hasilnya bisa sama, bisa juga berbeda. Nah, inilah makanya saya sampaikan kita menunggu saja dulu. Kami dari Kompolnas akan mengawal kasus ini dan kami akan turun nanti melihat TKP-nya, kemudian gelar perkara di Polres Bogor, kemudian kami koordinasi dengan di Propam, sehingga nanti kasus ini bisa ditangani secara profesional dan transparan. Ini yang penting.
tentu karena informasi ini sudah tersebar luas dan menjadi perhatian publik, publik juga tentu bertanya-tanya mengapa lantas kasus ini ditangani oleh Polres Bogor. Apakah dirasa perlu sebetulnya dari amatan Kompolnas seharusnya kasus ini deeskalasi ke Mabes Polri, Pak Beni? Yang pertama, TKP-nya ini masuk wilayah hukum Polres Bogor. Ya, Itu yang pertama ya, jadi masalah TKP-nya. Karena nanti dalam persidangannya tentunya akan bekerja sama atau akan diteruskan kasus ini ke Kejaksaan Negeri Bogor. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hal penanganan olah TKP ini tentunya juga sudah dibantu oleh laboratorium forensik Mabes ya, Polri, kemudian juga nanti kalau diperlukan dari cyber ketika harus membuka handphone dan sebagainya itu dilakukan. Bagaimana medsosnya dan sebagainya. Jadi kalau menurut pendapat kami sih Polres Bogor pun mampu menangani kasus ini. oke. Sudah turun artinya sudah koordinasi langsung ke Polres Bogor dari Kompolnas? Sudah kami komunikasi terus dengan Ya, Kapolres. temuan-temuan apa saja yang bisa disampaikan, dengan, Pak Beni? sementara dalam proses ya, jadi kami tidak mau sepotong-sepotong sehingga nanti kalau dipelintir atau dipotong-potong nanti bisa ceritanya lain. Kami menghormati proses yang sedang berjalan, kami banyak menerima informasi, tapi tentunya karena ini masih di ranah penyidikan, Iya, tentunya kami dari Kompolnas menghormati hal itu. ya. Dan narasi yang berkembang di publik tentu saja juga sudah beredar di mana-mana. Kita juga bisa lihat tersangkanya disebutnya adalah senior dari korbannya. Apakah ada indikasi senioritas yang dirasa kebablasan di sana dan lain sebagainya? Ini juga penting dijawab nampaknya ya, Pak Beni. Ya, kalau rilis yang disampaikan oleh juru bicara Densus sudah menyatakan di situ ya bahwa tidak ada faktor-faktor apakah terjadi pertikaian ataupun permusuhan ataupun suasana yang membuat akhirnya melakukan tindakan itu tidak ada. Itu menurut rilis sementara ya, yang terjadi kelalaian. Sehingga ini yang nanti yang harus diuji Oke, secara saintifik maupun pendalaman ketika nanti rekonstruksi. Ini penting sekali nanti. baik. Itu yang akan kita lihat. Bagaimanapun jargon Polri salah satunya adalah transparansi berkeadilan, dan itu yang lagi-lagi diuji dalam kasus yang seperti ini yang membawa kita pada hantu masa lalu ketika kasus Brigadir Joshua itu sudah berlalu tapi sudah diselesaikan. Tapi terima kasih sekali lagi atas waktu Anda berbicara bersama kami, Terima kasih. Kompolnas dari Pak Beni Mamoto.